2003 tiang menetap di sana. Kemudian 2003 akhir tiang pulang ke Masbate. Itu pun masih banyak ilmu yang belum bisa, masih banyak ilmu yang tidak saya ketahui sepulang saya dari pondok. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu wali murid hanya sekedar menitipkan anaknya sampai TK, SMP, SMA. Saya yakin alif bengkok doang sandina tahu ya tuan guru niki nggih. Sandina tahu alif bengkok. Adik-adik para mutakharijin, mutakharijat tahu darah alif bengkok? Tahu enggak? Nah, alif bengkok saja belum diketahui. Dah karena mele suku lekan pondok. Apa yang adik-adik ketahui? Ya, selamat datang Bapak Ketua Tanfiziyah PCNU Lombok Timur nggih. Adinda Tuan Guru Haji Marwan Hakim nggih. Nah niki. Alif bengkok sino kalau istilah nahunya itu namanya alif maksuroh. Alif seperti iya tapi tidak punya titik di akhir kalimat, itu namanya alif maksuroh atau istilah Mas Pagi alif bengkok. Seperti wadduha, ya-nya itu namanya ya alif maksuroh atau alif bengkok. Sehingga alif itu ada dua, ada namanya alif mamdudah dan ada namanya alif maksuroh. Bekane ngombe bagaimana anak-anak kita akan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat kalau di pondok saja jurumiyah belum selesai dikaji, apalagi alfiyah belum. Nah, oleh karena itu harapan dan saran saya kepada Bapak wali murid, wali santri dan adik-adik para santri, kalau bisa tetaplah mondok di tempat ini sampai seluruh ilmu agama itu dikaji dan diperoleh, sehingga pada akhirnya akan diamalkan begitu kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya paling enggak huruf jer yang 14 huruf jer itu harus dikaji. Masing-masing huruf jer itu dia punya fungsi, punya kegunaan. Dalam sebuah syiiran alfiyahnya, haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala munzurub balamu kaiwa wata dan seterusnya. Itu bait syair alfiyah 1000 bait itu harus dikaji, dihafalkan, sehingga itu modal adik-adik para santri untuk membaca, mengkaji dan memahami kitab-kitab gundul, kitab-kitab klasik yang mana hasil pemahamannya itu untuk diamalkan, disebarkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan masyarakat kita. Lalu masih baru alif bengkok dan mantau para santri kemudian merasa cukup segala-galanya. Saya pikir saran dan harapan saya, tetaplah lanjutkan pendidikan di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini. Hadirin para jamaah yang hormati, karena menuntut ilmu itu merupakan
tarekat yang paling agung dan paling suci menuntut ilmu itu. Tidak ada ibadah sunat apapun yang kita kerjakan melebihi pahala menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang dia kutip dalam kitab Irsyadul Ibad pada babul ilmi yang mengatakan man talabal ilma sa'atan khairun min qiyami lailatin wa man talabal ilma yauman khairun min syiyami salasati ashurin. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu hanya sesaat, sebentar semendak menebasanta, maka dia akan mendapatkan pahala melebihi pahala bangun di sepertiga malam untuk mengerjakan sholat tahajud, tasbih, dan berbagai macam sholat sunat mutlak yang dikerjakan pada malam hari. Kemudian barang siapa yang menuntut ilmu, mengkaji dan mendalami ilmu sehari, maka dia akan mendapatkan kelebihan pahala, mengungguli pahala puasa sunat 3 bulan berturut-turut. Ku ketuan sudah ibu-ibu apa para wali murid arak kesudah mampu puasa 3 bulan berturut-turut, ketuan sudah arak tunde nawah jedet nara ceritanya dia mampu puasa sunat 3 bulan berturut-turut. Mana-mana kita luangkan waktu kita sehari untuk menuntut ilmu, sehingga betul-betul hidup kita ini adalah bermanfaat di dunia ini. Hadirin para jamaah yang saya hormati, wabil khusus para mutakharijin dan mutakharijat. Kalau mutakharijin itu istilahnya, kalau secara ilmu nahunya itu namanya huruf jermin bertemu dengan jamak muzakkar salim, maka tanda jernya berupa ya, sehingga dibaca mutakharijin. Dan yang kedua, wasani al-amalu. Yang kedua adalah amal. Apa yang adik-adik para santri dapatkan selama mondok di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini, begitu kembali ke kampung halamannya masing-masing, maka berkewajiban adik-adik para santri untuk mengamalkan, mengimplementasikan ilmu yang adik-adik dapatkan di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini untuk diamalkan, diajarkan di tengah-tengah masyarakat adik-adik para santri masing-masing. Sehingga misalnya begitu masyarakat membutuhkan adik santri sebagai pimpinan tahlil, harus bisa. Ketika masyarakat meminta kita sebagai khotib hari Jumat, harus santri bisa. Ketika masyarakat membutuhkan santri membaca takziah dan talqin di kuburan, maka harus santri semuanya harus siap. Ndak tak aturin si ketua takmir masjidnya, Pak Ustad, ide kami pegilian baca khutbah karena tak aturin si pengurus masjidnya, sehingga beribu alasan untuk menghindar dia tidak berani membaca khutbah. Lah ini kan yang merusak lembaga pondok pesantren di mana kita pernah menuntut ilmu.
Maka jangan pernah membuat pondok pesantren Hidayatul Islamiyah begitu adik-adik para santri kembali di tengah-tengah masyarakat, berikan sesuatu yang bermanfaat, ajar masyarakat, bangun masyarakat yang asalnya tidak baik menjadi masyarakat yang baik, tentunya dengan ilmu yang adik-adik para santri dapatkan di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah, yaitu ilmu. Sehingga para ulama memperjelas amal ini, wa man lam ya'mal barang siapa yang tidak mengamalkan, fahuwa mahjubun ay mahjubun minar rahmah wal maghfirah. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka dia akan tertutup, terhalang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan lekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sekalipun ilmu itu sedikit kita dapatkan di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah, kalau diamalkan maka yang sedikit itu menjadi banyak. Harus tetap diamalkan. Karena seiring tanggung jawab para santri setelah kembali ke kampung halaman masing-masing, maka seiring itu pula ilmu itu nanti akan berkembang setelah diamalkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan masyarakat adik-adik para santri pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Karena adik-adik para santri, semakin modern peradaban manusia itu, maka semakin besar tantangan para santri ke depan. Maka untuk menghadapi tantangan yang begitu pelik, begitu banyak, maka harus kita jawab tantangan itu dengan ilmu. Makanya yang tamat SMA lanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, paling enggak carilah pondok-pondok pesantren yang lain. Yang pondok pesantrennya itu jelas sanad keilmuannya. Makinan niki banyak rumah-rumah tahfiz berdiri bagaikan jamur di musim hujan. Pendiri rumah tahfiz itu dia sendiri tidak bisa baca Al-Quran, apalagi hafal Quran, apalagi sanad bacaan dan sanad keilmuannya. Ujung-ujungnya menawarkan gratis dan beasiswa, dan ujung-ujungnya nanti begitu putra-putri kita pulang, tahlilan haram, zikir haram, itu haram, ini haram. Maka hati-hatilah bagi ibu-ibu para wali santri untuk memilih dan memilah lembaga pendidikan lanjutan bagi putra-putri kita. Harus pondokkan putra-putri kita yang jelas sanad keilmuannya, yang jelas sanad bacaannya. Karena menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, sanad keilmuan itu separuh daripada agama. Dalam sebuah hadis yang mengatakan as-sanadu nisfuddin, sanad keilmuan itu adalah separuh daripada agama. Maka jangan pernah tertarik karena lembaga A, lembaga B, pondok A, pondok B menawarkan beasiswa gratis putra-putri kita, tapi ujung-ujungnya selaku bid'ahnya
selaku haramannya itu tidak boleh, ini tidak boleh. Berarti menyesalkan kita doang jadi dengan doa. Tahlilan tidak boleh, mengirim pahala Fatihah kepada orang tua kita tidak sampai. Berarti mengenalkan rugi terhadap anak sudah. Harapan kita bagi orang tua menyekolahkan, memondokkan anak-anak kita ketika kita meninggal dunia kelak, ada yang setiap waktu mentransferkan kita pahala, baik itu pahala zikir, pahala sedekah, ataupun pahala-pahala kebaikan yang lain. Lagu dengan uang sudah. Berarti kan rugi terjadi yang anak jadinya sudah. Enakku je sudah. Deneman sudah lalu menang fitnah sudah. Aran cekik belum nama bahasa mas pagi sudah. Ketika lama-lama dia hidup, anak ini akan mendatangkan fitnah masalah bagi orang tuanya. Mumpung masih kuat cekik juruan sudah. Sehingga orang tua itu tidak rugi. Nah, inilah pentingnya harapan dan saran saya bagi para wali santri yang meneruskan pendidikan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Carilah lembaga pendidikan, pondok pesantren yang jelas sanad keilmuannya, karena sanad keilmuan itu adalah separuh daripada agama. Ya, terutama kalau memondokkan, mensekolahkan putra-putrinya, carilah pondok pesantren yang berlebarkan bintang 9 atau Nahdlatul Ulama. Seluruh pondok pesantren yang ada bintang 9-nya, sanad keilmuannya jelas langsung nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pendiri Nahdlatul Ulama, Allah yarham al-maghfurlah, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahab Asbullah. Kedua pendiri NU ini adalah masih silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki hati-hati mencari pondok pesantren, lembaga pendidikan itu kalau tidak jelas nasab keilmuannya, jangan pernah menitipkan putra-putri kita. Lagu mungkin kan siaran cajar dengan itu akan militer gratis doang sudah. Nggak ada apa gratis di dunia sini. Lebih-lebih menuntut ilmu. Kalau gratis, maka anak itu tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Maka ilmu itu adalah harus orang tua itu berani berkorban. Berapa miliar pun biaya anak menuntut ilmu itu, maka kita sebagai orang tua harus siap untuk membiayainya demi putra-putri kita untuk mendapatkan ilmu. Laukane menuntut suratin si pondok sumbangan pembangunan perwali murid satakiu. Aduh, sok sumbangan doang melihatnya pondok sini mana. Jemaah bapak anak keblok pondok salah teh. Nah, ini salah kita sebagai orang tua. Salah kita sebagai orang tua. Karena syarat rukun anak kita menimba ilmu agama di pondok pesantren itu, ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana layaknya kita sholat, ketika syarat dan rukun sholat itu sudah terpenuhi, maka sahlah sholat itu secara hukum. Sudah lagun dekan sudah. Apalagi guru ngajinya ngendengin ya biaya bayar dina, beli karpet, beli Quran. Aduh, hamah ngaji anakku kan nyugul gitu sudah. Maka ketika anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, jangan salahkan gurunya, salahkan orang tuanya sendiri.
Karena orang tua itu belum memenuhi syarat dan rukun putra putrinya dalam hal menuntut ilmu. Nah ini masalah masih. Makanya kita sebagai orang tua itu pun juga harus berani berkorban untuk putra putri kita, sehingga putra putri kita akan mendapatkan pendidikan sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah ini aman. Yang ketiga, dari 4 perkara yang harus tidak boleh tidak ada 4 perkara ini, khusus bagi mutakharijin dan mutakharijat, sebagai bekal untuk berdakwah, sebagai bekal untuk merubah masyarakatnya masing-masing. Yang nomor 3, wasalisu al-ikhlasu. Yang nomor 3, harus santri itu, orang tua itu harus ikhlas. Ikhlas menitipkan putra putrinya di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Begitu juga santri pun juga harus ikhlas menuntut ilmu, mengaji, mentaati seluruh peraturan yang dibuat oleh pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Dari keikhlasan orang tua, keikhlasan murid, keikhlasan guru, maka dari situlah akan muncul ilmu berkah, keberkahan ilmu yang diterima oleh para santri dan santriwati yang mau mengakhiri pendidikannya di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini. Wa man lam yukhlisil amala fahuwa maqbudun. Barang siapa yang tidak ikhlas beramal, maka amalnya itu berhukum sia-sia. Artinya tak santrino hanya lamanya saja di pondok, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka di pondok pesantren itu adalah banyak faktor X yang ada di pondok pesantren itu. Sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, itu pasti ada di masing-masing pondok pesantren, terutama pondok pesantren yang berada di naungan Nahdlatul Ulama. Lalu tiang teringat satu kisah niki, pengarang kitab yang mensyarahkan kitab Minhajul Qawim yang namanya Minhajul Abidin. Yang menulis kitab Minhajul Abidin, syarah kitab Imam Ghazali, disyarahi oleh Kiai Jampes namanya, yang menulis kitab Minhajul Abidin. Nah, ceritanya tidak masuk akal. Kiai Jampes ini, pengarang kitab Minhajul Abidin ini, sopo jelo sebinean kiaina ya kadang hajat le gumblang cari selai atau tempat tenang ini kah cara tidak. Nah kemudian pasnya kadang hajat, sebinean kiai pengarang kitab Minhajul Abidin ini teri aliari tunangannya, teri cincin le gumblang tak isinu terinya. Ia selesai kadang hajat, kemudian sebinean kiai niki bebadak le Pak Kiai bahwasanya cincinnya tadi le gumblang tai. Nasuhan sino seorang kiai mengumumkan kepada para santrinya, wahai para santriku, cincin ibu kiai jatuh di gumblang taisna marbasan. Saya di antara para santri mele metaya, saya persilakan.
Nah akhirnya pengarang kitab Minhajul Abidin ini yang berasal dari Jampes tanah Jawa, yaitu mengangkat tangan. Tiang, wahai pelatihan. Akhirnya turunlah seorang santri pengarang kitab Minhajul Abidin ini berjam-jam le tengah-tengah gumplang sino si meta cincin sino si teri le gumplang sino. Akhirnya berjam-jam akhirnya didapatkan wahana dait cincin sino langsung serahannya jawab Pak Kiai le kiainya ngenar terserahan cincin sino alka mandi bersih-bersih itu dono mana ampu ketik sini kontak cerita sohana mandi bersih sang 4-5 sabun gue isinya bunyi dina, bayangkan berjam-jam dia bergelut dengan tai sini. Nah sohana selesai mandi bersih ngene akhirnya kembali pengarang kitab Minhajul Abidin ini menghadap mendatangi kiainya. Begitu dia sudah sampai di hadapan kiainya, apa kata kiainya? Wahai santriku, pengarang kitab Minhajul Abidin sini, wah gue ilmuku baik mewah. Pulanglah ke rumahmu dan bangunlah pesantren. Hanya itu kata kiainya. Akhirnya pulanglah pengarang kitab Minhajul Abidin ini. Kemudian tidak lama dia membangun pesantren melebihi besar pesantren kiainya, bahkan melebihi jumlah santri kiainya. Itulah faktor X. Marabasa itu apa hubungan meta cincin letai dan ilmu sino? Secara akal kan ada hubungannya, tapi begitu ikhlas seorang santri itu mengabdikan dirinya kepada kiainya sampai apapun dia disuruh maka dia siap salah. Itulah faktor X yang tidak bisa dirasionalkan dan itu terjadi. Bahkan cerita kisah lagi ini mungkin sebagai renungan adik-adik para santri yang ingin meninggalkan pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Ya selamat datang Kakanda Haji Abdul Wahid niki anggota DPRD provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa niki. Nah niki yang berikutnya yang keempat dari 4 perkara yang menjadi keharusan bagi siapapun, terutama bagi para mutakharijin dan mutakharijat. Yang keempat warrabi'u al-khawfu. Yang keempat sifat khauf. Sifat khauf itu akan muncul pada diri para santri dan para mutakharijat dan mutakharijin dan mutakharijat ketika para santri itu sudah memiliki ilmu, amal, ikhlas, maka sifat khauf itu akan muncul dengan sendirinya pada diri kita. Sehingga 4 perkara itulah yang akan menjadi alat pelindung kita untuk menghadapi peradaban yang semakin hari semakin modern. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin para jamaah yang saya hormati, wabil khusus para wali santri dan adik-adik para mutakharijin dan mutakharijat, mungkin cukup niki bejangan atau bekal adik-adik para mutakharijin mutakharijat yang sudah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Mudah-mudahan
4 bekal tadi akan betul-betul dipegang dan diamalkan bagi adik-adik para mutakharijin dan mutakharijat untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau ke pondok-pondok pesantren yang lain selain di pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Kurang dan lebihnya apa yang Tiang sampaikan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.